Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, ini masyarakat disarankan untuk tetap di rumah saja selama masa pandemi. Meski demikian, penting terutama bagi orang tua untuk tetap memperhatikan jadwal imunisasi anak mereka. Imunisasi ini penting bagi anak karena untuk tetap dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Imunisasi ini dilakukan untuk melindungi anak terhadap berbagai penyakit menular lainnya, yaitu pastinya selain COVID-19. Jika tidak diantisipasi, rendahnya cakupan imunisasi ini bisa menimbulkan penyakit baru seperti wabah campak difteri dan tuberkulosis yang lebih besar pada masa mendatang di luar COVID-19. Padahal pemirsa, penyakit tersebut bisa dicegah dengan vaksinasi. Dan untuk membahas mengenai imunisasi anak, kita telah terhubung dengan dokter spesialis anak sekaligus Ketua Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso. Dan kami juga mengundang pemirsa semua untuk berpartisipasi, untuk bertanya terkait imunisasi anak selama masa pandemi melalui saluran telepon di 0215839900. Langsung saja kita akan sapa Dr. Piprim yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Dr. Piprim. Apa kabar, Dok? Selamat pagi Mbak Sarah, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Dr. Piprim, bisa kita lihat ini bahwa imunisasi memang tetap penting untuk dilaksanakan orang tua untuk anaknya. Ini seperti apa sih, Dr. Piprim, kondisi nyatanya di lapangan? Orang tua apakah setakut itu untuk membawa anaknya vaksinasi atau imunisasi di masa pandemi ini? Ya, betul sekali. Di masa pandemi ini, cakupan imunisasi yang biasanya dilakukan, ya, terutama di puskesmas, di posyandu, itu berdasarkan data yang ada, ya, juga di mass media kan disebutkan juga ini menurun cukup drastis, ya. Ini berpotensi menyebabkan re-emerging disease, artinya penyakit yang sebetulnya selama ini sudah bisa dikendalikan dengan cakupan imunisasi yang tinggi di atas 80%, ya, bahkan di atas 90%. Kemudian ketika cakupannya menurun drastis, biasanya di bawah 60% cakupan imunisasi, itu sudah bisa menimbulkan kembali penyakit-penyakit yang tadinya sudah terkendali. Kita lihat misalkan seperti difteri, ya, campak, ya, pertusis. Ini bisa muncul kembali ketika cakupan imunisasinya nggak usah terlalu rendah, ya, di bawah 60% saja biasanya wabah ini bisa muncul kembali. Oleh karena itu penting sekali tetap memelihara cakupan imunisasi yang tinggi meskipun di masa pandemi ini. Itu Mbak Sarah. Oke, Dr. Piprim, untuk imunisasi penyakit apa saja nih dokter yang terlihat dari data-datanya menurun terutama di masa pandemi ini? Di umur berapa? Atau memang secara general semuanya menurun? Ya, ini tentu data yang sahih ada di Kemenkes, ya. Tapi dengan ketakutan masyarakat mengunjungi layanan-layanan imunisasi, ya, baik puskesmas, posyandu maupun rumah sakit, ya, yang pernah saya baca itu bahkan sampai 30% cakupannya menurun, ya, di hampir semua imunisasi dasar. Nah, ini kan sangat memprihatinkan. Oleh karena itu pemerintah, ya, maupun layanan swasta perlu melakukan terobosan-terobosan baru agar imunisasi ini bisa tetap dilaksanakan, tapi juga tetap mempertahankan protokol kesehatan pencegahan terhadap COVID-19 ini. Di antaranya, ya, misalkan membuka pendaftaran online. Jadi posyandu-posyandu itu bisa bekerja sama dengan RT atau RW melakukan pendataan pada bayi atau balita yang perlu imunisasi, kemudian imunisasinya apa saja, dan bisa diatur kedatangannya jam berapanya melalui WA group misalkan, ya. Sehingga dengan demikian penumpukan atau kerumunan pada saat imunisasi itu tidak perlu terjadi.
tentu hal-hal yang lain ya seperti masker diantar oleh orang yang sehat ya. Jadi saya kira cakupan imunisasi dipertahankan tetap tinggi, ini sangat penting agar jangan sampai ya pandemi COVID ini belum selesai, ada wabah lain ya, re-emerging disease yang seharusnya tidak perlu terjadi. Itu Mbak Sarah. Oke, Dr. Piprim, mungkin baik orang tua juga sedang menahan diri untuk pergi ke rumah sakit karena takut dengan kondisi rumah sakit itu sendiri. Sebenarnya ada nggak jenis-jenis penyakit yang lebih krusial atau yang harus diutamakan untuk diberikan imunisasi atau vaksinasi untuk para anak-anak mereka, dokter? Atau memang harus semuanya tetap disesuaikan jadwal? Ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah mengeluarkan jadwal imunisasi ya. Yang terakhir itu 2017. Sebetulnya ada jadwal upgrade terbaru, tapi mungkin sebentar lagi kita keluarkan ya. Jadi imunisasi itu begini, tidak perlu dibuat vaksin kalau penyakitnya nggak penting gitu ya. Jadi ketika ada jadwal imunisasi, itu tentu saja penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ini adalah penyakit-penyakit yang biasanya berbahaya, bisa mematikan atau menyebabkan kecacatan, atau memang sangat menular. Ya, sebagai contoh campak. Campak itu penularannya jauh lebih tinggi daripada COVID. Ya. Ini kalau imunisasinya menurun, ini campak bisa merajalela lagi. Ya. Dan penyakit yang lain ya seperti difteri. Kita tahu penyakit yang dicegah dengan imunisasi dasar ya seperti TBC dicegah dengan BCG ya. Kemudian DPT itu mencegah difteri, pertusis tetanus, polio itu mencegah polio ya. Kemudian campak ya. Kemudian rubella. Jadi saya kira penyakit-penyakit itu yang justru sebetulnya lebih berbahaya bagi anak-anak ya. Dan bisa muncul kembali ketika abai terhadap imunisasi ini. Jadi anaknya nggak kena COVID, tapi nanti kena campak misalkan ya, naudzubillah min dzalik ya. Iya. Atau kena difteri, ya lebih berbahaya lagi ya. Iya. Jangan sampai dokter, makanya sangat penting untuk tetap melakukan imunisasi walaupun di tengah pandemi. Nah, Dokter Piprim, kita harus jeda terlebih dahulu dan juga pemirsa, tetapi sebelum jeda saya mau ingatkan kembali bahwa kita masih menunggu partisipasi Anda di nomor telepon 0215839900 untuk bertanya lebih lanjut tentang pentingnya imunisasi untuk anak di masa pandemi ini. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, meski sudah ada lama di dunia kesehatan, namun imunisasi dengan menggunakan vaksin masih kerap dipandang salah oleh sebagian masyarakat. Mulai dari dianggap merugikan hingga memiliki efek samping. Dan berikut kami hadirkan sejumlah mitos dan fakta terkait vaksin.
seputar mitos dan fakta terkait dengan vaksinasi atau imunisasi, dan kita masih membahasnya bersama Dr. Piprim di Selamat Pagi Indonesia yang masih bersama kami, dan kita masih mengundang partisipasi Anda semua untuk bertanya terkait imunisasi anak selama masa pandemi melalui saluran telepon di 021 583 99 100. Dan Dr. Piprim, ternyata kita sudah ada salah satu penelpon, ini dari Devara dari Jakarta. Selamat pagi, Mas Devara. Halo, selamat pagi Mbak Sarah dan Dr. Piprim. Ya, silakan Mas Devara, pertanyaannya untuk disampaikan langsung ke Dr. Piprim. Iya dok, izin bertanya dok, ini kan kita COVID sudah kurang lebih 9 bulan, sedangkan pada imunisasi wajib, imunisasi dasar itu kan mencakup biasanya sampai 9 bulan. Jadi ada keterlambatan kalau misalkan ada orang tua yang takut gitu dok untuk membawa anak imunisasi. Nah, ini gimana ya dok buat mengejar istilahnya udah telat imunisasinya sedangkan waktunya udah nggak sesuai. Nah, itu masih boleh diimunisasi kah atau dibiarkan saja jadinya ya nggak usah mengandalkan herd immunity kalau misalkan orang-orang atau anak-anak lain katanya sudah diimunisasi juga. Jadi gitu dok pertanyaannya dok. Baik, itu saja Mas Devara pertanyaannya? Iya, itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Devara. Langsung saja kita tanyakan ke Dr. Piprim. Bagaimana Dr. Piprim ini untuk orang tua yang mungkin sudah lewat nih jadwal imunisasi untuk anaknya? Iya, terima kasih Mas Devara ya. Jadi ada namanya catch up imunisasi atau imunisasi kejar tayang ya. Ini buat orang tua yang terlambat karena pandemi ini, ketakutan ya. Pandemi ini kan kata WHO bisa berlangsung lama ya, bisa tahunan ini, bisa 2 tahun, 3 tahun. Kan nggak mungkin kita tunda imunisasi selama itu ya. Nah, ini buat yang terlambat, silakan bisa disusulkan ya, sesuai dengan kesempatan pertama dia bisa diimunisasinya ya. Terutama imunisasi dasar yang 6 imunisasi itu yang digariskan oleh pemerintah ya, itu harus diberikan pada kesempatan pertama. Jadi kalau sempatnya kapan, ayo segera disusulkan saja, tidak ada kata terlambat ya. Tapi untuk beberapa imunisasi memang seperti imunisasi untuk mencegah diare ya, rotavirus, itu ada batas usianya ya, misalkan di atas 3 bulan menurut WHO itu tidak perlu lagi diberikan, tidak boleh diberikan ya. Tapi imunisasi-imunisasi lain itu ada catch up-nya. Jadi monggo silakan diberikan saja, disusulkan saja. Nanti dokter biasanya dokter anak tahu jadwal catch up-nya. Nanti akan dibuatkan ya. Jadi jangan dibiarkan ikut herd immunity ya. Karena kalau cakupannya turun di bawah 60% saja itu tidak rawan wabahnya timbul ya. Baik, berarti tidak ada kata terlambat ya Dr. Piprim. Nah, kita ada penelpon selanjutnya nih dokter yang sudah siap bertanya. Ini dari Ibu Fahmi di Surabaya. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Ibu Fahmi. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Ibu Fahmi pertanyaannya. Dr. Piprim, saya mau tanya ini mengenai sebenarnya lebih ke mitos dan fakta dari imunisasi ini sih dok. Kan banyak gitu ya yang beredar gitu, misalnya kalau penyakit itu tidak menyebar asal menjaga kebersihan dan sanitasi yang baik. Jadi imunisasi itu mungkin tidak terlalu diperlukan gitu. Dan juga masih ada beberapa mitos-mitos lain gitu dok. Nah, kira-kira apa sih dok mitos-mitos mengenai imunisasi anak ini yang perlu kita tahu faktanya gitu? Terima kasih Dr. Piprim. Baik, terima kasih Ibu Fahmi. Nah, silakan Dr. Piprim mengatasi pandangan mitos-mitos, dokter. Iya, terima kasih Ibu Fahmi ya. Ini apalagi di era media sosial sekarang ini, informasi itu begitu cepat menyebar ya. Termasuk topik-topik imunisasi ini paling hot topik ya. Banyak sekali mitos-mitos tentang imunisasi ini. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah banyak membaca, terutama yang sifatnya evidence based, ya, yang berdasarkan bukti ilmiah, fakta-fakta ilmiah. Jadi bukan berdasarkan hoax ya atau
pendapat-pendapat yang tidak berdasar. Nah, celakanya ya, masyarakat kita itu banyak sekali lebih percaya edaran di WA Group ya, daripada edaran resmi dari institusi profesional resmi seperti dari Ikatan Dokter Anak Indonesia misalkan ya. Ini yang cukup aneh. Kenapa hanya dengan edaran di satu WA Group atau di website yang tidak jelas ya, itu bisa rontok ya keyakinannya terhadap imunisasi. Nah, tadi yang disampaikan imunisasi tidak perlu, yang perlu cukup menjaga hygiene dan sanitasi ya. Ini bisa dijawab dengan mudah. Salah satu contoh misalkan di negara-negara maju ya, di Amerika Serikat misalkan, itu kondisi hygiene-nya itu dari dulu sudah bagus ya. Tapi sebelum diketemukannya vaksin polio ya, polio itu ketemu tahun 50-an ya, 50-an atau awal 60-an gitu ya. Itu kejadian polio yang bikin anak-anak lumpuh, bahkan orang dewasa juga lumpuh, itu banyak sekali. Tapi begitu vaksinnya ditemukan, kejadian polio turun drastis, bahkan sekarang tidak ada lagi. Dan Indonesia termasuk yang dinyatakan bebas polio di tahun 2014. Jadi situasi sanitasi dan hygiene-nya sama. Dari dulu juga sudah bagus ya. Tapi yang membedakan adalah ada vaksin atau tidak ada vaksin. Saya kira itu ya. Oke, yang penting harus baik baca ya, mencari informasi yang tepat sumbernya, Dr. Piprim. Nah, Dr. Piprim bisa mungkin diberikan tipsnya untuk para orang tua yang saat ini sedang menonton Dr. Piprim dan juga Sampai Indonesia, bagaimana persiapannya untuk imunisasi di kala pandemi? Mungkin harus ada hal-hal yang diperhatikan saat ke rumah sakit, atau mungkin hal-hal yang harus dibawa untuk mendapatkan perlindungan lebih dari diri pribadi orang tua dan juga anaknya, Dr. Piprim. Ya, pertama ya kita terhadap COVID ini memang harus waspada, harus takut, tapi juga jangan panik berlebihan ya, karena pandemi ini akan berlangsung panjang ya, bisa 2 tahun, 3 tahun, kita nggak tahu kapan selesainya, karena Indonesia ini kasus COVID-nya kan masih naik terus ya, masih meroket, jadi belum ada wave-nya, belum ada tanda menurun. Oleh karena itu, satu, pastikan bahwa imunisasi anak-anak kita ya, mungkin diri kita juga ya, orang dewasa juga perlu imunisasi juga. Itu jangan tertunda hanya karena ketakutan. Yang kedua, tentu saja tetap diperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah terhadap COVID ini. Usahakan mencari layanan kesehatan yang memang terpisah antara orang sakit dengan orang sehatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, hindarkan antrian. Sekarang dengan teknologi informasi yang maju, ya, itu sudah bisa diatur jam kedatangan anak-anak vaksinasi itu per 10 menit atau 20 menit berapa orang misalkan. Jadi tidak boleh berkerumun. Ya. Kemudian juga yang ngantar nggak boleh banyak-banyak. Kadang-kadang imunisasi itu bisa seperti kayak rekreasi ya. Eyang-eyangnya ikut, ya, tantonya dan sebagainya ikut. Nah, masa pandemi ini cukup yang paling perlu aja yang ngantar, orang tuanya ya. Terus di ruang praktek juga nggak boleh berkerumun. Ya. Saya kira itu minimalisir ya Dr. Piprim ya. Dan juga harus terus menjaga protokol kesehatan tersebut karena tidak ada kata terlambat dan juga tidak ada kata menunda untuk imunisasi terutama untuk anak-anak kita. Terima kasih banyak Dr. Piprim sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.